Begitu berat tantangan yang kami hadapi, tentu dengan luas negara yang begitu besar, jumlah pekerja yang begitu banyak, problem mereka yang sangat kompleks. Sekali lagi, ini tidak bisa dihadapi dan dikerjakan sendiri oleh BP2MI. Belum lagi kami menghadapi mereka anak-anak bangsa yang korban penempatan ilegal, yang selalu resiko dan masalah yang mereka hadapi adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar karena memang tidak pernah diikat oleh perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh majikan, kemudian diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lainnya. Terlebih juga mengalami eksploitasi jam kerja bisa sampai 20 jam. Dan mereka anak-anak bangsa yang kerja di laut lepas, di atas kapal, mengalami kekerasan, meninggal. Kita bisa lihat video-videonya, bagaimana jenazahnya dilarungkan atau dibuang di tengah laut. Ini problem serius kita. Ini problem kebangsaan kita. Saya kadangkala harus menyaksikan tragedi-tragedi kemanusiaan ini setiap hari. Saya mungkin ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa per hari ini kita selama 3 tahun minimal saya hitung pendek dari usia kepemimpinan saya memimpin BP2MI, Bapak Ibu sekalian, kita sudah menangani 2.200 jenazah. Artinya 2-3 peti jenazah masuk setiap hari. Dan 95% mereka yang dulu berangkat tidak resmi. Yang dulu juga berangkatnya 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, 7 tahun lalu, 10 tahun lalu, bahkan jauh sebelum saya memimpin. Kemudian yang sakit, per hari ini sudah berada di angka 3.500. Depresi ringan, depresi berat, cacat secara fisik bahkan, ya, dan bahkan hilang ingatan. Ini kondisi anak-anak bangsa kita. 95% mereka juga adalah yang dulu berangkatnya tidak resmi. Dan yang dideportasi per hari ini sudah berada di angka 103.000. Mereka yang dipulangkan karena kasus-kasus keimigrasian berangkat secara tidak resmi. Tadi saya sampaikan kepada Ibu yang mewakili PMK, negara ini hebat, ya. Sekalipun dulu mereka berangkat tidak resmi, tetap diurus negara, Pak, pemulangannya. Undang-undang telah membagi habis selama mereka di luar negeri, WNI, termasuk pekerja ditangani oleh Kemlu. Tapi ketika tiba di tanah air, di pintu masuk, apakah pelabuhan, apakah bandara, menjadi tanggung jawab BP2MI. Contoh yang sakit, Ibu. Kalau mereka tiba di tanah air, kita jemput. Dan kita wajib merujuk mereka ke rumah sakit. Dirawat hingga sembuh, setelah itu kita pulangkan ke kampung halaman dengan biaya kita. Saat dirawat hingga sembuh, dengan biaya kita. Sehingga itulah BP2MI dengan kondisi anggaran yang sangat kecil, terbatas, setiap tahun rata-rata kita berhutang hampir 2 miliar ke rumah sakit Polri. Ini penting saya sampaikan karena ada ibu kita dari Kementerian atau Kemenko PMK. Pertanyaannya, Bu, jika rumah sakit Polri tidak mau bekerja sama dengan BP2MI untuk menangani, merawat mereka yang sakit, saya yakin dan percaya tidak akan ada rumah sakit swasta yang mau dihutangi oleh lembaga negara. Ini tantangan serius kita. Kemudian jenazah sama, ya, kita jemput, ya, di bandara, kemudian kita harus mengantar mereka sampai ke kampung halaman. Boleh curhat ya, Bu? Saya kadang-kala sering ngomong, negara ini serius enggak sih mau ngurus pekerja migran? BP2MI menjadi bagian institusi tentu yang bertanggung jawab sesuai tugas fungsinya, tapi kalau bicara negara, kita keseluruhan. Bu, untuk yang menjemput yang sakit di bandara pelabuhan, untuk jemput jenazah, negara ini menyiapkan ambulan aja nggak bisa, Bu. Bayangin. Itu yang saya katakan, negara ini serius enggak? Padahal kebutuhan ambulan kita kan sedikit. Di pusat misalnya cukup 2 untuk stay di bandara. Di provinsi di mana jumlah UPT kita ada 23. Stay. Untuk menjemput jenazah orang sakit. Kita nggak punya, Bu. Kita hanya sewa kepada pihak ketiga. Dan kita hanya bisa dibantu oleh Menteri BUMN 4 ambulan. Itu yang saya katakan. Negara ini serius enggak sih masa nyiapin ambulan aja nggak bisa? Atau mungkin berharap BP2MI, anggaran kita hanya 300 miliar, 61% habis untuk belanja pegawai. Ya, beda dengan Kemnaker. Kalau Kemnaker kan tidak ada perwakilan di setiap provinsi karena sudah ditangani oleh Pemda, Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah dia adalah OPD, Organisasi Perangkat Daerah. Secara struktural dia berada di bawah pemerintahan daerah. Tapi BP2MI memiliki wakil
di 23 provinsi. Staf-staf BP2MI. Tapi tentu ini tidak akan menghilangkan semangat kita, minimal satu bagian dari tanggung jawab kemanusiaan, tugas konstitusi, dalam hal memberikan perlindungan dari sisi atau aspek data. Hari ini kita telah melonsing portal Satu Data Pekerja Migran Indonesia dan Anjungan Informasi Mandiri. Mudah-mudahan ini akan semakin memperkuat semangat kita dari sisi perlindungan data. Karena ini adalah transformasi digitalisasi yang sudah menjadi bagian tanggung jawab BP2MI dan kita semua. Hari ini tentu hari bersejarah bagi kita semua. Kita ingin menunjukkan pada dunia, kita ingin menunjukkan pada pekerja migran Indonesia yang sekarang ada di negara-negara penempatan dan juga keluarganya yang ada di Indonesia, bahwa Presiden Republik Indonesia memiliki keseriusan, kesungguhan melalui kementerian lembaga, bahwa kita sedang serius memperkuat keberpihakan kita, kemanusiaan kita kepada para pekerja migran Indonesia. Ke comment center kami, di sana Bapak Ibu akan melihat 4,7 juta orang Indonesia yang hari ini bekerja di luar negeri. Siapa saja mereka, berasal dari kampung mana, sekarang sedang ada di negara apa pekerjaannya, diberangkatkan kapan, oleh siapa, melalui skema apa, bahkan majikannya siapa, gajinya berapa, dan dia tinggal di mana. Titik koordinatnya terdetek dalam comment center kami. Ini adalah bagian dari perlindungan negara. Dan di sana juga kita akan melihat kurang lebih per hari ini 45.000 pengaduan yang datang dari para pekerja kita yang ada di luar negeri. Tentu dengan berbagai jenis atau kategori pengaduan. Di mimbar terhormat ini, tolong sampaikan salam hormat kami, saya kepada pimpinan Bapak Ibu sekalian. Kami sangat berterima kasih. Tanpa bimbingan dari Bapak Ibu sekalian, kementerian lembaga, kami tidak bisa seperti saat ini. Kami tidak bisa melonsing portal Satu Data Pekerja Migran Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak bangsa kita. 4,7 juta. Mereka yang hari ini sedang bekerja, menggantungkan nasib, meraih mimpi masa depannya di negara-negara penempatan. Terima kasih atas kerjasama, sinergi, dan kolaborasi. Salam sehat dan tetap semangat. Salam merah putih, bendera kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.